ada beberapa dosa ini orang terperangkap ya Pak Ustadz ya. Banyak di luar sana juga punya alasan yang sama Pak Ustadz. Susah uang, susah dana, bahkan tidak ada pilihan lain. Nggak mungkin, percaya Dok. Kalau misalnya dia bilang, saya nggak temukan jalan lain. Masa sekarang orang mabuk nih, udah deh, saya kayaknya susah tinggalkan dok, sekalian aja mabuk. Matilah itu. Pak Ustadz, beliau ini kan acting seperti wanita Pak Ustadz. Tapi cuma untuk acting, cuma untuk hiburan aja, tanggung doang Pak Ustadz. Boleh nggak Pak Ustadz sebenarnya? Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Walaupun hati saya sebenarnya udah nggak di situ gitu loh. Jadi Mas Bobby, pasti ada pro kontra. Di usia saya 40 kemarin, saya udah memutuskan untuk belajar hijrah. 2025 itu Allah mengambil secara perlahan dikit-dikit tuh apa yang saya punya. Rumah saya ada 3, tinggal 1. Sekarang saya kemana-mana naik motor. Berpisah dengan istri. Semua orang yang hijrah, semua orang yang taubat, pasti prosesnya sama. Ujian itu memang kadang-kadang sampai pada puncak. Tapi ingatlah, kalau sudah sampai pada puncaknya, sebenarnya sudah dekat sekali dengan jalan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Tince. Alhamdulillah. Oke. Pak Ustadz, saya tadi ketawa-ketawa karena kayak gini Pak Ustadz. Kemarin ada satu video saya viral. Saya lagi berdiri, di samping saya cewek. Jauh padahal Pak Ustadz. Tapi itu banyak banget digosipin orang Pak Ustadz. Padahal sentuh enggak, gandeng enggak, ngapa-ngapain enggak. Ada satu lagi itu padahal PA saya Pak Ustadz. Itu personal asistennya tim saya lah. Satunya lagi saya makan dengan orang, itu juga karyawan saya di foto dan dijadiin gosip. Padahal istri saya nggak ribut. Ada kan saya pernah cerita dengan Pak Ustadz. Istri saya tahu siapa itu, nggak ribut sama sekali, cuma dihebohin orang karena gara-gara gosip dan lain sebagainya. Gara-gara ramalan sih sebenarnya ya. Ramalan terus kata orang. Tapi di situ saya ada baca satu komen Pak Ustadz. Memang benar kata Ustadz Khalid Basalamah katanya. Yang bukan muhrim jangan duduk bareng. Dalam hati saya, ketampar banget deh gue. Nah karena itu susah banget datengin tamu untuk Pak Ustadz Khalid sebenarnya. Pak Ustadz Khalid tamunya harus cowok, boleh cewek. Aduh, agak sedikit ribet. Tapi saya sekarang paham Pak Ustadz. Tanpa Pak Ustadz jelasin itu sekarang kejadian itu membuat saya paham. Oh, berarti cara Allah mengajarkan teguran ya. Ternyata itu toh alasannya. Kenapa Pak Ustadz Ali nggak mau foto dengan cewek berdua, misalnya kayak gitu ya. Ada satu ruangan berdua, itu alasannya. Bahkan saya tidak ditausiahkan, saya jadi tahu alasannya. Bobby Tince. Yeah, Pak Dokter. Kita mau ngingetin masyarakat ya. Oke. Siapa sih Bobby Tince? Kenapa sih lu emang namanya Bobby Tince kah? Bukan, Bobby Rahman. Oh iya? Iya, dulu main sinetron, dikasih nama sama penulisnya Tince, karena gantiin almarhum Olga, namanya Mance. Beliau udah mulai sibuk, saya dimasukin lah, kebetulan kontrak saya di PH itu masih panjang. Akhirnya udah beneran prediksi mereka, Olganya keluar karena sibuk, saya meneruskan cerita itu. Jadilah keterusan sampai sekarang gitu. Keterusan itu kayak gimana? Memang lu cuma ngenerusin profilnya doang, atau memang gemulai? Bukan, jadi basically sebelum main sinetron itu, saya itu dari panggung ke panggung. Dari mall-mall Jakarta belum ada, baru 1, 2, 3 yang di arah Kelapa Gading itu, saya udah mulai tampil dari panggung ke panggung gitu. Jadi ketika ada peluang di main sinetron, casting-casting saya masuk. Jadi ketika selesai sinetron pun, yang sebelumnya pernah manggil saya manggung-manggung, akhirnya dia, oh iya sekarang main sinetronnya si Bobby itu yang Bobby Tince. Nah udah, jadi walaupun itu nggak eksis, tapi saya off airnya lumayan alhamdulillah banyak. Dan pakai nama panggung Tince gitu. Oke. Orang yang manggil saya seperti itu gitu. Oke. Lu kan kalau nggak salah Bobby Tince ini dandannya suka ke cewek-cewek ya? Bukan ke cewek, emang berubah jadi cewek kalau tampil. memang berubah jadi cewek? Iya. Pak Ustadz mau izin ya cerita dulu. Ya silakan. Tapi itu tampilannya aja atau gimana sih? Ya tampilan, karena kan memang basic dari dulu banget nih, sebelumnya dari lulus sekolah gimana cara supaya bisa dapat uang cepet. Akhirnya cari pilih kuliah yang memang bisa berjual jasa. Akhirnya kan ambil perhotelan pada saat itu. Kebetulan dapat potongan uang muka karena saya tuh ranking 1 waktu itu di SMA. Qadarullah di lantai 7-nya itu ada London School yang banyak artis-artis, model dan lain-lain gitu. Qadarullahnya lagi satu lift dengan kakak senior di kampus saya, perhotelan, yang memang notabene dia ngambil job desk-nya selain di hotel, dia pengisi acara di Dufan.
Kemudian saya ketemu satu lift, ditawarin sama dia, kalau mau uang tambahan di hotel belum masih magang-magang, mending ada uang tambahan kayak gue aja nih gitu. Saya nggak tahu juga kan dunia panggung seperti apa. Akhirnya diajakin lah jadi pengisi acara di Dufan, jadi badut, jadi karakter macam-macam, nari segala macam, MC, diajarin dari nggak bisa sampai bisa. Kemudian dari situ ditarik lagi ke Sanggar di Bekasi. Dari Bekasi itu ketemulah, Tuhan mempertemukan di satu komplek yang sama, di Sanggar, ini almarhum Tata Dado. Nah, di sini kan spesialis pakai baju perempuan show-nya pada saat itu gitu. Nah, di Sanggar ini kami kayak diajarin semua jadi pangeran, jadi malin kundang, jadi nenek-nenek sihir dan lain-lain. Ketika saya tampil di satu mall yang sama, deket komplek yang sama, ada almarhum ngelihat itu anak buah, lu siapa namanya? Kata kakak senior saya, oh itu Bobby dari Bogor, suruh main ke rumah, dia bilang. Nah, sementara di pikiran aku, oh iya, kayaknya ini jalan gue untuk bisa masuk TV deh gitu. Udah saya datang ke sana, saya pikir saya karena udah bagus di Sanggar, saya udah paling oke gitu. Dan ternyata di sana saya masih nihil. Akhirnya saya ditatar lagi 3 bulan, ternyata saya jadi luas dan bisa. Suruh pakai high heel, suruh pakai korset, pakai kepala-palaan dan lain-lain. Nah, saya nggak mau cuma sampai di situ. Saya pikir, wah kalau gue cuma jadi pengikut gue nggak mau nih gitu. Akhirnya saya pelajari kalau Tata tuh MC di panggung gimana, show gimana. Akhirnya saya menikmati hasil uang itu. Dari yang saya dari junior banget, akhirnya saya jadi senior di situ. Ditambah lagi Tuhan mempertemukan satu keadaan saya ngekos di Tanah Abang, sebelahnya tuh pamannya agensi. Dari situ dia ngajakin saya untuk masuk agensi. Akhirnya saya casting, terus ketemulah satu momen di mana nggak laku castingan saya. Qadarullah di Tanah Abang tempat saya ngekos itu ada PH baru dibuka. Itu yang dibutuhin karakter kayak saya gitu. Jadi emang jalannya ke situ, ketemu, udahlah booming di situ pas sinetron Ramadan pada saat itu. Oke, Pak Ustadz, pertanyaan pendahuluan Pak Ustadz. Beliau ini kan acting seperti wanita Pak Ustadz. Kita belum lanjut dulu Pak Isa, keterangan lanjutannya Pak Ustadz ya. Tapi cuma untuk acting, cuma untuk hiburan aja, cuma untuk menghibur aja panggung doang Pak Ustadz. Boleh nggak Pak Ustadz sebenarnya? Baik, Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Mas Bobi mungkin selamat gabung di acara kita ini. Ini cerita tentang 25 Nabi dan Rasul dok ya. Iya. Kita buat. Jadi ada sedikit gambaran tentang Nabi itu, figuritasnya, dan yang berhubungan dengan itu baru kemudian kita masuk ke masalah-masalah yang ada sekarang. Kita bicara masalah boleh nggak laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Secara hukum agama ya. Karena kita mau bicara masalah agama. Kita terlepas daripada itu seni, hobi itu tidak dibahas di sini. Kita sedang bahas tentang masalah agama. Kalau secara agama memang tidak dibolehkan. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki dengan karakternya sendiri. Dan perempuan dengan karakternya sendiri. Nah, memang laki-laki ini lebih kepada alam luar rumah. Dipersiapkan untuk itu. Maka dalam Islam itu kan sholat berjamaahnya di masjid. Ngantar jenazah, cari nafkah. Terus berjihad, gitu-gitu. Itu tuh di luar rumah semua. Nah sementara perempuan itu dengan karakternya sendiri memang di rumah. Dia hamil, laki-laki nggak mungkin bisa hamil. Kemudian dia punya anak, dia menyusui, ada haid setiap bulan. Semua ini nggak bisa, dan ini tidak bisa dipaksain gitu. Ini dua alam dan karakter yang berbeda. Makanya Allah mengatakan kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ciptaan Allah yang berbeda. Dan Allah tidak ciptakan jenis kelamin yang ketiga. Memang cuma mereka saja. Lalu Allah buatlah populasi manusia dari keduanya. Memang harus ketemu sperma si laki-laki dengan sel telur perempuan baru terjadi populasi manusia. Nah ini berarti saling melengkapi satu sama yang lain. Seperti itulah. Nah cuma batasannya memang tidak boleh melintas menjadi lawan jenis. Nah seperti itu. Karena kalau laki-laki memaksakan diri menjadi perempuan, dia keluar dari fitrahnya. Sebagai contoh misalnya, apalagi kalau sampai transgender, sudah sampai mengubah kelamin segala macam, pasti dia akan keluar dari fitrah yang dia mau hamil gak akan mungkin. Dengan teknologi apapun tidak akan mungkin. Tidak mungkin mengubah. Dia mengharamkan dirinya sendiri yang harusnya dia kalau jadi laki-laki dia bisa punya sperma yang menjadi generasi manusia. Sekarang dia zalimi dirinya tidak bisa. Karena dia harus ubah jadi perempuan. Ya laki-laki yang menikahi dia juga terzalimi. Tidak akan punya keturunan. Mau gak mau. Dan terjadilah interaksi biologis yang dilarang dalam agama itu homoseksual. Kan gitu. Sementara yang dibolehkan adalah fitrah laki-laki sama perempuan. Nah itu diantaranya gitu ya. Belum lagi fungsi akan berubah juga. Yang tadinya laki-laki ini fungsinya banyak di luar rumah. Dia mau tidak mau harus dia tekuni karakter perempuan yang dia juga mengikuti alam perempuan itu sendiri otomatis gitu. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Makanya Nabi SAW mengatakan Allah melaknat
laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Jadi memang dilarang gitu dalam Islam. Supaya masing-masing berjalan dengan fitrahnya. Dan Allah memberikan juga satu peringatan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ. Janganlah sampai kalian laki-laki itu merasa cemburu dengan perempuan, atau perempuan merasa cemburu dengan laki-laki. Dan Allah bilang, لِرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا, karena laki-laki itu sudah ditentukan semuanya. Karakternya, figuritasnya, dan segala macam, dan tugas-tugasnya. وَلِلنِّسَاءِ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ, dan perempuan juga itu sudah ditentukan karakter-karakter dan tugas-tugasnya gitu. Was'alullah min fadlan, boleh minta kelebihan dari Allah. Maksudnya di sini kan kadang-kadang kita itu, mungkin kalau Mas Bobi tadi dari ceritanya kan karena income, pekerjaan gitu ya. Tapi nanti khawatirnya malah merembet kemana-mana. Setelah itu, karena susah sekali orang kalau sudah menjadi satu aktor di satu figur atau apalah, itu akan keluar dari situ kan, dia tetap ada ke bawah gitu ya. Mungkin itu Mas Bobi lebih merasakan. Nah itu yang dikhawatirkan, kalau kekhawatiran dalam sisi agama selain pelanggaran agamanya. Sehingga nanti dia tidak bisa maksimal kalau dia kembali ke alam laki-lakinya, dia tidak maksimal. Atau perempuan, dia tidak maksimal di alam perempuannya gitu. Jadi akhirnya Allah mengatakan sudah masing-masing merasa puas dengan apa yang diberikan, jalankan tugasnya masing-masing sampai ajal datang, selesai. Nah begitu. Oke. Kalau saya nanya boleh? Boleh. Ya, Ustadz, kalau misalnya ini kan kita berbicara masa depan ya. Ketika itu sudah terjadi, dan pastikan Allah akan membolak-balikan hati kita gitu. Alhamdulillah di usia saya menjelang 40 kemarin, saya udah memutuskan untuk belajar hijrah perlahan gitu kan. Allah juga udah kasih teguran. Apakah dosa yang lalu itu dihapuskan? Apakah akan dibalas? Kalau kita bahasa balas, mungkin harta yang kita ambil tuh kita dapatkan melimpah kembali, tidak berkah, akhirnya diambil pelan-pelan sama Allah. Apa sih, bagaimana sih Pak Ustadz? Saya harus seperti apa gitu? Nah, sebelum Pak Ustadz jawab, jangan lupa pakai sarung mangga. Sarung yang kita pakai ini adalah sarung mangga Jaguar spesial. Biar penonton makin penasaran nunggu jawabannya Pak Ustadz. Sarung ini mempunyai spesifikasi tinggi yang dibuat dari mesin tenun Jaguar untuk menghasilkan sarung dengan kualitas yang memukau. Sarung mangga Jaguar memiliki desain tenun timbul yang elegan untuk setiap spesial momen. Jadi bagi kalian semuanya, silakan beli di official store resmi www.banggabersarung.com. Jadi kita semua bangga bersarung mangga. Dan bagi kalian semuanya yang pengen jualan emas nih, pengen jual emas, nggak ada surat, nggak ada perhiasannya patah atau rusak, kalian silakan jual di pusatmas.id, karena di sini kalian jual emas itu dengan rasa aman. Kalian ada alat yang bisa untuk ngecek kadar emasnya berapa, sehingga kalian bisa dapat precise dan harga tertinggi. Bahkan dia janjikan kalian jual emas kalian dengan rasa aman. Pengen jualan emas dengan harga tertinggi, silakan ke pusatmas.id. Sebelum menjawab pertanyaan Mas Bobi tadi, karena kita bahasannya adalah 25 nabi, jadi kita jelasin 25 nabi. Jadi Pak Ustadz nanti cerita. Nah, kita relate nih dengan permasalahan kita nih. Kita tanya dengan Pak Ustadz. Kebetulan hari ini kita dapat Nabi Yunus. Ini apa maksudnya kalian ini? Maksudnya Bobi Tince kayak gimana gitu? Tobat gitu. Iya, memang kurang ajar mereka ini. Pak Ustadz silakan. Kita dengar dulu cerita tentang Nabi Yunus. Iya, Nabi Yunus ini salah satu nabi yang diutus oleh Allah di salah satu wilayah atau negeri kecil di wilayah Irak. Namanya Nainawa. Dan Nabi Yunus alaihissalam ini termasuk nabi yang Allah utus bukan kepada kaumnya. Karena ada nabi-nabi yang Allah utus untuk kaumnya. Ya, contoh Nabi Musa, Nabi Isa gitu kepada Bani Israel itu kaumnya. Tapi Nabi Yunus ini berbeda. Dia dari wilayah luar Nainawa mendakwahi wilayah Nainawa. Nainawa ini mereka penyembah berhala. Nabi Yunus ini dan umumnya nabi-nabi itu punya akad dengan Allah. Mereka kalau sudah menerima amanah jadi nabi itu, mereka tidak akan meninggalkan lokasi dakwanya sampai ada perintah dari Allah. Walaupun mereka harus dibunuh, karena akan diberikan balasan yang besar. Contoh Nabi Yahya, salah satu dari Nabi Bani Israel itu dibunuh oleh kaumnya. Tapi dia tidak tinggalkan lokasi dakwah itu. Nabi Yunus ini lumayan berdakwah kepada kaumnya, ingatkan. Tapi kok dilihat kaumnya ini kayak keras kepala, gak mau dengar gitu. Akhirnya Nabi Yunus ambil kesimpulan, begini aja, kalau kalian tidak mau dengar, ini ancamannya Allah loh, ada. Pasti kalian akan dihukum oleh Allah.
Saya tidak tahu kapan itu datang, tapi kan harus segera beriman. Kalau kalian tidak mau beriman, saya akan tinggalkan lokasi kalian. Nah dia berdoa sama Allah, ya Allah tolong berikan saya lokasi lain, penduduk Nineveh yang tidak mau beriman. Tapi Allah belum turunkan wahyu perintah. Nabi Yunus mengambil satu inisiatif. Beliau pun akhirnya pergi tinggalkan wilayah Nineveh. Nah waktu beliau tinggalkan, dua-duanya Allah hukum. Nabinya dihukum, masyarakatnya dihukum. Nah hukuman yang terjadi pada masyarakat penduduk Nineveh itu Allah datangkan tanda-tanda penghancuran. Dari langit sudah gelap, mulai hujan turun, bumi sudah mengeluarkan air. Orang sudah pada ketakutan kalang kabut. Nah waktu orang pada lari semua ke sana sini, pemimpin mereka mengatakan, sebentar kita harus berhenti. Sepertinya ini yang diancamkan oleh Yunus. Tidak ada manfaatnya nih, lari-lari gak ada manfaatnya. Coba kita menyatakan beriman pada Tuhannya Yunus. Maka semuanya waktu itu serentak, penduduk Nineveh sujud. Disebutkan dalam Al-Quran jumlah mereka lebih dari 100.000 orang. Lalu mereka sujud semua menyatakan beriman sama Allah. Uniknya langit menjadi terang. Berhenti hujan. Langit, bumi pun semua kembali airnya ke dalam. Ya, tenggelam lagi ke dalam bumi. Nah, maka pada saat itu mereka hanya yakin. Nah itu sudah selesai. Jadi satu-satunya kaum yang Allah sudah akan datangkan penghancuran yang selamat cuma kaum Nabi Yunus. Kaum yang lain tuh kayak kita pernah bahas Nabi Hud, kaum Ad, kita pernah bahas kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, itu semua dibinasakan oleh Allah. Tapi kalau ini selamat, kenapa? Karena pada saat ancaman itu datang, mereka segera berhenti. Mereka segera tobat. Nah mirip kalau orang lagi terus dalam perbuatan dosa, terus ada kegelisahan dalam hati, ada ketidaktenangan, ada ujian-ujian yang datang, lalu dia segera kembali. Nah itu akan selamat. Dibandingkan orang yang, sudah deh terserah. Lanjut. Ya makin mabuk, makin ini, makin itu. Nah itu akhirnya makin berat bagi mereka. Nah itu pelajaran dari kaumnya Nabi Yunus. Nah Nabi Yunus sendiri niatnya baik. Ternyata tidak semua niat baik itu bisa dinilai. Karena niat baik itu harus sesuai yang dipandang baik oleh Allah. Gitu. Maka Nabi Yunus karena niatnya baik. Dia pengen cari lokasi dakwah baru, berdakwah baru. Karena ini tidak mau nerima. Nah karena dia melanggar akad sama Allah, dia kan tidak boleh tinggalin lokasi sampai ada perintah. Maka dia naik ke atas kapal itu dihantam oleh ombak. Akhirnya kapten kapalnya mengatakan kayaknya kita nggak ada solusi lain kecuali harus membuang barang-barang dari kapal. Meringankan kapal, dibuanglah barang-barang ternyata masih nggak bisa. Akhirnya mereka sepakat harus ada orang yang dibuang. Nah, diundilah nama-nama situ penumpang-penumpang. Setiap diundi nama Nabi Yunus yang keluar. Sampai waktu awal diundi keluar nama Nabi Yunus itu diacak-acak nama ditulis di atas sebuah kayu atau batu gitu. Terus ada yang menyeletuk, ini kami tahu ini adalah seorang nabi. Kalau selain dia, kita buang saja. Coba diundi lagi nama Nabi Yunus lagi keluar. Beberapa kali seperti itu, Nabi Yunus menyadari. Nabi Yunus mengatakan seperti ini peringatan dari Allah, biar saya yang lompat dari kapal. Nah betul-betul di pinggir kapal, begitu beliau lompat, Allah datangkan ikan besar, ikan paus menelannya. Makanya kisah Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, gitu kan. Nah ditelan oleh ikan, dan semenjak di dalam perut ikan itu, dia selalu beristighfar kepada Allah. Ya, dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah dengan ucapan ini Allah akhirnya terima taubatnya. Dan Allah perintahkan ikan untuk memuntahkannya. Tapi entah berapa lama gitu ya waktu yang di perut ikan. Karena Allah mengatakan kalau bukan dia termasuk orang yang banyak bertasbih, maka dia akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Maka ikan itu pun memuntahkan dia di sebuah tanah yang tandus. Pada saat itu bajunya sudah sobek-sobek, tidak ada pakaian lagi dan susah. Maka Allah memudahkan dia pada saat, dan badannya lemas karena nggak makan beberapa hari gitu. Maka dia pun akhirnya menemukan ada pohon yang dia bisa ambil daun-daunnya dijadikan sebagai pakaian menutup auratnya semua. Terus kemudian beliau menemukan ada sapi, beliau bisa minum susunya. Lalu beliau menemukan pohon labu dan beliau akhirnya mengkonsumsi labu itu. Ini waktu terjadi corona sempat kami bahas corona dan solusinya, diantaranya mengkonsumsi labu. Itu karena diambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Karena beliau dalam kondisi lemas banget, ternyata labu itu sangat efektif. Nah setelah selesai semua itu, Allah memberitahukan kepada dia kalau penduduk Nineveh sudah beriman, dia pun disuruh kembali. Kembalilah dia ke Nineveh untuk mendakwahi dan melanjutkan estafet dakwanya sama mereka. Pak Ustadz ini katanya, saya pernah dengar ceritanya, katanya dia di dalam perut ikan paus itu selama 30 hari Pak Ustadz. Ya kalau jumlah hari saya pribadi belum pernah menemukan riwayat sahihnya. Tapi dia memang tinggal di perut ikan itu sampai Allah keluarkan. Nah gitu. Oh, oke Pak Ustadz. Wah, kayak sebenarnya sudah dijawab itu pertanyaannya. Apa namanya? Cuma mungkin kalau taubat ya pasti
pasti langsung dimaafkan ya Pak Ustadz ya. Cuma mungkin relate-nya tadi rezekinya ya. Betul. Rezekinya bagaimana Pak Ustadz? Enggak, kita bicara taubat dulu. Kan dari Nenewa ini kita ambil pelajaran penting masalah taubat ya. Karena kaumnya taubat selamat dari hukuman, Nabi Yunus taubat selamat juga dari hukuman, kan gitu. Jadi taubat ini makna definisinya sederhananya kembali kepada Allah kita. Allah Subhanahu wa taala selalu mau kita selamat. Makanya sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah masih kasih kita satu tiket VIP, itulah taubat. Karena orang berbuat dosa 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 90 tahun, dia kalau masih hidup, selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya, maka dia bisa diterima taubatnya, gitu kan. Yang penting dia tulus. Kata Imam Nawawi rahimahullah, taubat itu akan diterima kalau terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia tinggalkan dosa itu seketika. Misal lagi zina berhenti, lagi riba berhenti, lagi mencuri berhenti, dia berhenti. Yang kedua dia sesali. Yang ketiga dia janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Kalau dia penuhi 3 syarat ini maka taubatnya diterima. Sebesar apapun dosanya. Dan taubat itu kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang lain. At-ta'ibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang taubat dari satu perbuatan dosa maka sama dengan orang yang tidak punya dosa sama sekali. Maknanya dibersihkan oleh Allah. Makanya saya bilang taubat itu tiket VIP. Yang harusnya dimaksimalkan oleh semua orang. Karena sebesar apapun kesalahan akan dimaafkan. Pernah ada satu sahabat bilang begini, ya Rasulullah, kalau saya buat dosa apa yang saya lakukan? Kata Nabi taubat. Dia bilang kalau saya terjerumus lagi, kata Nabi SAW, taubat lagi. Nah itu baru saya pengen tanya, tiket VIP-nya ada berapa banyak Pak Ustadz? Enggak. Jadi gini dok, asal pada saat taubat yang pertama itu dokter memenuhi 3 syarat tadi. Betul-betul memang kita tinggalkan, kita sesali, kita janji sama Allah tidak mengulanginya. Contoh 10 tahun ke depan, lemah imannya dia terjerumus lagi. Tapi memang dia tidak niat dari awal itu. Itu memang terjadi aja. Maka dia tobat lagi, masih diterima tobatnya. Tapi kalau dari awal misalnya, ya dia tinggalkan perbuatannya, dia sesali, tapi dia belum bertekad untuk meninggalkan. Kalau ada peluang saya ulangi lagi deh. Nah ini berarti dari awal tobatnya gak diterima. Gitu. Oke. Nah tapi Nabi bilang, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Sifat Allah itu ada kan, ada afu, ada gafur, ada gafar. Itu maksudnya zat yang maha pengampun. Salah satu maknanya, Allah itu suka mengampuni hambanya, walaupun dia beberapa kali itu mengulangi dosa dan beberapa kali bertobat gitu. Oke. Diampunin sampai seperti apa Pak Ustadz? Saya lebih luas lagi dari Bobby Tince tadi Pak Ustadz. Misalnya tadi kan pertanyaan Bobby Tince kan dia dulu mencari uang dengan cara yang salah ya, yang lebih ya. Nanti hukumannya bagaimana? Padahal dia sudah bertobat nih. Dari pertanyaan aja kan beliau sudah pengen hijrah nih. Tobat kita itu tetap harus ada bayaran yang harus kita bayar atau sebenarnya nggak ada Pak Ustadz? Ya, jadi dosa itu dibagi 2 lagi dok. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah, ada dosa yang berhubungan dengan manusia. Kalau dosa berhubungan sama Allah, dilihat lagi rinciannya. Apakah dosa itu ada konsekuensi yang harus dilakukan? Contoh misalnya, orang tidak sholat selama 20 tahun misalnya. Dengan orang yang tidak puasa selama 20 tahun itu beda taubatnya. Kalau dia tinggalkan sholat itu secara sengaja, saya nggak mau sholat misalnya. 20 tahun. Sekarang setelah 20 tahun dia ikut kajian, dia tersentuh secara keimanan, dia mau tinggalkan, maka dia taubat cukup dia tadi 3 syarat itu dan dia tidak usah sholat 20 tahun itu. Karena memang dia awalnya meninggalkan sholat itu secara sengaja. Sholat itu hanya dikerjakan kalau dia ada uzurnya. Ada qadha itu kalau ada uzur. Seperti contoh orang ketiduran, orang lupa. Nah itu baru. Tapi kalau sengaja tinggalin tidak ada lagi qadhanya. Tapi kalau puasa, dia harus bayar. Taubat kepada Allah dibayar itu, dicicil sama dia. Oh 20 tahun itu dicicil? Ya 20 tahun itu kan berarti kalau dia tidak puasa full 30 hari ya kali. Dia cicil 1 hari, 2 hari sampai selesai. 20 bulan? Karena puasa itu perintah dalam Al-Quran disuruh ganti di hari yang lain. Oke. Nah gitu. Itu pendapat. Pendapat juga ada yang mengatakan tidak bayar, cukup dengan taubat. Tapi saya termasuk berpegang pada pendapat yang membayarnya. Sebagai contoh. Contoh yang lain zakat. Dokter misalnya sudah 3 tahun, 4 tahun masuk Islam. Selama ini dokter tidak pernah hitung zakat. Nah itu tetap diakumulasi zakat itu dok. Setahun sekali tapi dihitung semua. Nah itu beda dengan sholat tadi. Karena itu kalau haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau haknya makhluk, maka dilihat lagi. Dia ada rincian juga. Dia masuk ke kesalahan apa nih? Yang pertama itu ada perusakan citra. Gosip, kuncing ya, fitnah. Itu perusakan citra kan. Ini caranya dia harus taubat kepada Allah. Dia nyatakan dia tidak mau ngulangin lagi segala macam. Dia istighfar kepada Allah. Dan dia harus minta maaf kepada orang yang pernah digosipi. Gak bisa. Kalau dia gak minta maaf gak bisa. Karena ini bukan hubungannya sama Allah saya. Tapi hubungannya sama makhluk. Kalau orang yang sudah meninggal? Nah itu kita tinggal menyebut kebaikannya. Atau kita misalnya
kalau masa sekarang kan ada media. Jadi kita bisa bilang di media, saya pernah menyebarin gosip tentang si fulan ini, sekarang saya bertobat, saya berlepas diri ya. Saya waktu itu salah. Pengakuannya. Ya, kita buat pengakuannya, sehingga setelah itu kalau tersebar pun sudah bukan tanggung jawab kita. Ya, itu kalau berhubungan dengan masalah perusakan citra. Kemudian yang kedua itu kalau pengambilan materi. Kayak orang maling, korupsi, manipulasi data, ini selain tobat, dia harus kembalikan apa yang dia ambil. Atau minta kehalalannya. Kalau orang yang sudah meninggal, berikan kepada ahli warisnya. Nah gitu. Kemudian yang ketiga ini masalah menyakiti fisik. Nonjok, apa segala macam itu ya. Berantem ini kisos namanya. Kisos itu harus dibalas dengan yang sama. Jadi dia caranya taubat kepada Allah dan dia minta keridhaan. Kalau orang itu misalnya pernah ditampar, lalu dia bilang, saya maafin kamu, tapi syaratnya saya harus tampar kamu juga. Ya, dia harus kasih kisos itu. Makanya tidak boleh menyakiti fisik. Ini tentunya kalau orang secara sengaja ya, kayak jago-jagoan segala macam gitu. Tapi kalau orang, beda kasusnya kalau orang sedang berperang, orang lagi di jalan terus diserang oleh perampok, lalu dia bela diri, itu nggak masuk dalam bahasan kita. Tapi ini orang yang sok-sok jagoan. Makanya saya biasa bilang di pengajian, udah Bapak Ibu kalau ada yang ajak berantem, tinggalin aja. Biarin dia berantem sama tembok. Nggak usah layani gitu. Habisin energi, buat masalah. Kadang-kadang kita mungkin benar, kita masalah jadi jelek, jadi salah gitu kan. Karena mungkin, apalagi kalau orang membalas keburukan orang lebih besar. Contoh, ada orang digosipin. Dr. Richard digosipin misalnya oleh Mas Bobby. Bobby tadi ya? Bobby. Ya. Misal, terus Mas Bobby balas bunuh Dr. Richard. Kan lebih besar membunuh itu. Ini kan bisa lahir dari perbuatan-perbuatan ini. Nah, ini bahaya. Makanya pertengkaran itu dihindari saja. Gak perlu gitu sama sekali. Kita kalau menjelaskan satu pada orang, kita jelasin seperlunya, bisa kita tinggalkan. Gak usah dilayani. Kalau benar dia mau terima, alhamdulillah. Dia tidak terima ya sudah, untuk apa kita paksakan. Nah seperti itu kurang lebih. Kalau dosanya fitnah Pak Ustadz? Ya, fitnah masuk dalam masalah perusakan citra tadi. Kita harus minta maaf dengan orangnya. Iya dong, kita tobat pada, kita minta maaf pada dia. Kalau dia misalnya cukup, ya udah saya sudah maafin udah. Kalau dia bilang, saya mau maafin tapi dengan syarat ya, kamu juga harus luruskan fitnah itu. Nah udah kita lurusin. Kelebihannya di masa sekarang, kita ini punya media. Artinya kita bisa mengangkat di media kita, ya mungkin kita tebal muka ya karena kita menyatakan kita salah. Tapi itu positif. Karena masa dulu, kan ini berita gosip atau video ini kan kalau sudah nyebar susah kayak bola liar kan gitu. Kalau masa dulu orang gimana caranya kalau misalnya dia ngomong di satu tempat atau 3 tempat, dia harus kan safar ke 3 tempat itu untuk meluruskan. Tapi kalau sekarang di media kan sudah nyebar. Nah, itu satu hal yang positif di masa kita sekarang. Ustaz, saya mau nanya nih, kalau misalnya ada ciri-ciri khusus gak buat orang yang sudah mau bertobat gitu, dia diterima atau enggak gitu? Dari perilakunya kah atau dari apa gitu yang mungkin kita bisa cerna? Ibnu Qayyim, seorang ulama mengatakan salah satu ciri tanda diterimanya tobat seseorang adalah dia tersibukkan dengan amal soleh sesudah itu. Jadi kayak misalnya sudah ada keinginan sholat, ada keinginan puasa, ada keinginan semua yang ditinggalkan dulu, dia merasa bersalah sehingga dia sekarang mau kerjakan. Dia juga ketakutan untuk mengulangi kesalahannya. Nah, itu ciri-cirinya. Satu lagi Pak Ustadz, dokter saya Boleh. ya. Jadi tadi Pak Ustadz, Saya keluar dulu ya. tadi Pak Ustadz bilang kan Dulu. ada dosa yang dibalas kalau sama orang seperti apa, mencuri dan lain-lain seperti apa gitu. Ini saya terjadi sama saya Pak Ustadz, kondisinya 2019 saya berikrar saya tidak akan, saya sudah mau stop gitu. Qadarullah 2020 Februari keburu corona. Akhirnya mungkin kata Allah latihan dulu nih gitu kan, selama corona itu saya berusaha survive, jual ikan, jual alat kesehatan dan lain-lain gitu kan. 2001 mulai aktif lagi. Hati sebenarnya udah nolak Pak Ustadz, tapi namanya kerjaan kalau saya nyanyi Mandarin di wedding Chinese, biasanya kan di booking tuh 6 bulan sebelumnya, 1 tahun sebelumnya gitu. Kalau saya nggak usah disebutin, nanti Dr. Richard undang. jadi kan gak nikah lagi dia. Terus nah kami itu, saya tuh harus menyelesaikan kontrak kerja saya gitu, walaupun hati sudah nggak serak gitu. Kemudian di 2023, alhamdulillah Allah panggil saya berhaji, terus saya bacalah, ya Allah tolong tunjukkan saya bagaimana nih kontrak kerja saya masih banyak, saya bilang, tolong kasih tunjuk yang saya pahami, saya bilang gitu. Terus saya buka di Quran digital, berhenti di At-Toha ayat 12 sampai 15. Sungguh aku ini Allah Tuhanmu, sesungguhnya engkau sedang berada di, lemparlah kedua terompahmu, sesungguhnya engkau sedang berada di tanah yang suci. Kerjakanlah sholat dan lain-lain. Intinya Allah akan membalas semua orang yang berperilaku ketika di dunia seperti apa. Sesungguhnya benar-benar kiamat itu akan terjadi. Namun aku merahasiakan kapan waktunya seperti itu. Saya seperti tampar kan. Wah benar-benar gue harus selesai nih, stop nih gitu. Terus kemudian
Tapi namanya kerjaan memang harus dihabiskan, nggak bisa kita kembalikan, apalagi DP sudah kita makan kan gitu ya. Terus kemudian selesai 2024 selesai, udah saya berakad tuh. Nggak, akhirnya saya fokus di usaha saya yang sedang saya rintis, di usaha travel umroh, ketimpang ya, dari panggung ke usaha umroh. Tapi karena ilmu yang saya punya tidak begitu banyak dari usaha merintis usaha travel umroh, 2022 sampai 2025 ternyata bisa dibilang akhirnya kolaps gitu ya. 2025 itu akhirnya saya menyadari bahwasanya Allah, apa saya salah, mohon maaf kalau salah ya Allah, mengambil secara perlahan dikit-dikit tuh apa yang saya punya. Rumah saya ada 3, tinggal 1. Mobil 2, dua-duanya nggak ada. Sekarang saya kemana-mana naik motor. Terus kemudian berpisah dengan istri. Alhamdulillah, tapi anak ikut saya. Terus kemudian tiba-tiba apa-apa dikondisiin, saya sekarang pindah ke kampung yang benar-benar jauh kemana-mana dan gak bisa kemana-mana gitu. Saya berpikir lagi pada saat itu jadi saya belajar 2025 ini dari Januari sampai bulan ini Januari lagi, saya banyak belajar hikmah gitu. Ini Allah kasih ujian gini, apa ya hikmahnya ya? Lama-lama kebentuk perasaan kayak, wah, entah juga ada leko duitnya. Kadang-kadang saya minus, nggak ada uang dan lain-lain. Tapi hati dikasih tenang gitu. Makanya saya tadi tanya sama Pak Ustadz, ciri-cirinya apakah melakukan amal soleh dan lain-lain. Tapi ujiannya Pak Ustadz, ketika saya kan tinggal sama ibu saya, ikut saya gitu. Ada satu masa saya harus bayar apa yang gak punya duit sama sekali gitu kan. Gimana ya, saya udah sholat tahajud, sholat minta dan lain-lain gitu. Kalau gak bayar nanti kamu pokoknya harus begini-begini. Saya udah tabayun dan lain-lain. Tiba-tiba datanglah callingan, masih bisa show-show gak gitu ya. Terus saya sebenarnya nolak gitu ya. Terus tapi saya bilang sama ibu saya, "Ma, gimana kita gak punya uang, kita Mama ridho gak gitu?" Mama sambil nangis, "Mama ridho gitu." "Ma, saya minta ridho juga ya, Ma." "Ya udah gitu. Kamu ambil, tapi kamu setelah tobat sebelum dan setelahnya." Gitu. Saya tetap ambil Pak Ustadz kemarin gitu. Tapi saya hati nyesal gitu. Habis selesai acara, saya kasih uangnya, saya buat bayar, saya sholat tobat gitu. Dan sampai sejauh ini saya berusaha untuk tidak mengambil jika ada tawaran gitu. Sambil saya berupaya untuk membuka usaha warung kecil-kecilan. Nah, selama kurun waktu berproses seperti ini, apakah niatan tobat saya itu meninggalkan pekerjaan saya yang lama tetap dihitung pahala? Apakah seperti apa Pak Ustadz? Karena kan saya akhirnya kecemplung lagi, walaupun hati saya sebenarnya udah nggak di situ gitu loh. Saya minta pencerahannya Pak Ustadz. Ya, jadi ini dari banyak sisi kita jawab ya, Bobby. Jadi yang pertama mungkin kita harus paham, bukan cuma Mas Bobby, semua orang yang hijrah, semua orang yang taubat pasti prosesnya sama. Okay. Apa itu prosesnya? Proses yang pertama itu ada pembersihan dosa-dosa. Okay. Kadang-kadang Allah datangkan orang yang tidak suka sama kita, atau gosip, atau mungkin Allah datangkan ada penyakit, atau Allah datangkan kayak tadi harta kita habis. Itu memang ada, tapi itu prosesnya. Okay. Jadi mungkin dari sekian tahun kita punya pendapatan haram, kita buat segala macam haram ini, nah Allah mau bersihkan. Sebenarnya kalau kita bicara adil, kalau 10 tahun kita buat salah, harusnya kan 10 tahun juga hukuman. Yeah. Tapi Allah nggak seperti itu. Umumnya selalu itu, kalau kita buat dosa 10 tahun, mungkin Allah jadikan cuma 2-3 tahun. Gitu. Ya, itu untuk pembersihan udah. Nah, harusnya kita bisa menikmati proses itu. Di masa ini yang paling kuat yang bisa membantu kita adalah keyakinan kita. Akidah, tauhid kita gitu. Terlalu banyak kisah berhubungan dengan masalah ini. Disebutkan sebuah kisah ya, ini salah satunya dari sekian ratus kisah yang sudah kami sampaikan di YouTube. Dulu itu ada satu orang miskin sekali, tinggal di Irak. Orang ini dinukil ceritanya langsung oleh salah satu ulama besar kaum muslimin. Dan ditulis dalam buku beliau, kisah nyata. Apa yang terjadi? Orang ini dia miskin sekali, susah hidupnya, dan dia tinggal serumah itu dia, istrinya, ibunya, dia sendiri laki-laki ya. Dan umurnya sudah 70 tahun waktu itu. Ibunya tinggal sama dia, istrinya tinggal sama dia, dan 4 anak perempuannya. Serta kalau nggak salah ada 2 orang anak saudara perempuannya. Jadi perempuan ini mungkin ada 8-9 orang sama dia. Banyak sekali gitu. Jadi dia pendapatan harian. Dia kalau keluar, dia tetap bersama dia itu dimakan rame-rame. Bahkan dalam sejarah ini, ceritanya dikatakan, baju untuk sholat aja itu cuma baju dia yang utuh. Jadi kalau dia habis sholat, pulang dari masjid, dia pulang ke rumah, dia pakai baju yang compang-camping di rumah, baju yang utuh itu dipakai sholat untuk bagi 9 orang atau 8 orang wanita itu. Karena mereka tidak bisa tutup aurat kecuali dengan itu. Itu saking miskinnya, rumahnya bolong-bolong, begitu digambarkan dalam banyak cerita. Satu waktu, dia lagi duduk di satu tempat, sambil merenung di bawah pohon gitu, apa yang harus dia lakukan dengan umur dia ini, banyak tanggungan dia.
Dia lagi ngorek-ngorek tanah, terus dia kayu yang dia pakai itu menyentuh satu kotak gitu. Begitu dibuka ternyata emas. Dibuka dia emas, banyak sekali emasnya. Dikeluarkan sama dia mengagetkan kalau dia uang ini, emas ini punya dia bisa kaya 7 turunan gitu, karena banyak sekali. Tapi dia pada saat itu berkecamuk antara ini halal gak? Ini penemuan betul, tapi kan belum tentu punya saya. Tapi saya ini orang miskin, saya dibutuh gitu. Udah, dan dia tahu ini kalau dia bicara sama istrinya namanya perempuan lebih terbawa perasaan. Ditutup sama dia kembali. Ditutup sama dia, kemudian dia berpikir, ya udah, saya coba amankan dulu benda ini. Terus dia pikir kalau dia tinggalkan di situ, nanti malah didapat orang lain, diambil sama dia, dibawa ke rumah. Dititip, ditaruh dari sebuah tempat yang kira-kira tidak ditahu oleh istrinya. Karena dia khawatir jangan sampai perempuan, apalagi dalam kondisi susah, minta. Hanya dia waktu taruh, selesai ditaruh, istrinya ternyata lewat. Ada apa? Ditanya sama istrinya. Dia bilang, enggak ada apa-apa. Enggak, pasti ada sesuatu. Dia bilang, ceritalah, saya tadi temukan begini-begini. Nah, betul istrinya mengatakan, kan kita susah banget. Sekarang kenapa kamu nggak ambil satu batang aja? Untuk biaya kita hidup. Dia bilang, tidak, demi Allah. Ini ujian dari Allah. Nggak bisa. Ini kisah nyata ya. Dia bilang, ini tidak mungkin. Demi Allah kita nggak boleh sentuh ini, sampai pasti itu halal atau tidak buat kita. Karena dalam Islam ada namanya luqatah. Luqatah itu benda yang kita temukan tidak ditahu pemiliknya. Kalau mau jadi halal harus diikranin setahun. Oh. Ya kalau setahun. Makanya kalau kita temukan handphone apa jangan usah disentuh. Siapa tahu orangnya kembali. Tapi kalau kita ngambil maka kita harus ikranin selama setahun. Kalau ada pemiliknya kita harus kasih. Kalau tidak baru bisa dipakai gitu loh. Nah dia bilang ini kita harus iklanin, tidak bisa tidak. Tiba waktu sholat dia bilang jangan kamu sentuh. Kalau kamu sentuh barang ini saya akan ceraikan kamu. Diancam gitu istrinya supaya saya nggak berani. Dia keluar, dia pergi ke masjid, sholat. Nah selesai. Ini ceritanya di Mekah ya. Ini kejadian nyata Pak Ustaz? Ya nyata. Saya pikir cerita, oke. Enggak, ini panjang cerita. Ini cerita nyata. Yang saya selalu bawa dalam... Emas? Ya, dalam kotak ditemukan. Nanti endingnya bagus banget cerita ini. Akhirnya dia sholat di masjid. Habis sholat dari masjid, rupanya ada satu orang dari negeri Persia, Khurasan. Kalau sekarang itu Iran ya. Iran sama Irak. Dia naik di atas satu batu di dekat masjid lalu dia mengatakan, wahai penduduk Mekah, ada enggak yang melihat kotak saya? Isinya emas, ciri-cirinya seperti ini dan ini. Semoga Allah balas dia dengan kebaikan. Nah si orang tua ini dengar. Langsung dia bilang, wahai anak muda, wahai orang Khurasan, kalau ada orang yang menemukan apa yang kau balas jasanya? Dia bilang, Allah yang balas dia. Makanya dia bingung karena maksudnya dia berharap dikasih satu batang atau dikasih apa itu gak. Akhirnya dia diamkan. Orang itu pergi. Terus dia pulang ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya. Ini pemilik harta sudah ada. Kita temukan. Terus apa yang terjadi? Dia bilang saya tanya sama dia. Apa yang kamu balas? Kalau orang yang dia bilang ya Allah yang balas dia. Udah coba bayi lagi waktu sholat. Nah, waktu sholat selesai ketemu lagi. Sama lagi dia ikranin lagi. Orang tua ini mengatakan kata-kata yang sama. Jawabannya anak muda itu sama. Intinya sudah ketemu beberapa waktu sholat, ternyata anak muda ini tetap ngotot tidak akan memberikan apa-apa. Pokoknya Allah yang balas saja, begitu intinya. Udah, dia bilang kalau gitu ikutlah sama saya ke rumah. Ikutlah ke rumah. Waktu tiba di rumah, dikembalikanlah emas tersebut. Diceritakan begitu luar biasanya itu karena waktu dibuka emas tersebut, anak muda ini masih hitung di depan mereka. Dalam kondisi mereka sangat miskin, mereka butuh. Dan setelah dibungkus, oh ya ini sudah lengkap. Diambil, dia pergi, nggak terima kasih. Dia pergi tapi tidak memberi, bukan tidak terima kasih. Maka mereka menundukkan kepala. Dan yang menukil cerita ini juga menceritakan bagaimana dia hadir dan dia sedih banget. Perempuan-perempuan itu pada nundukkan kepala. Orang ini kok pelit banget gitu ya. Tidak mau balas sama sekali. Padahal menemukan ini luar biasa. Dia bilang, kemudian tidak lama setelah itu, sementara lagi hening suasana di rumah itu, tiba-tiba anak muda itu kembali. Kemudian dia mengatakan, saya sebenarnya punya cerita dengan emas ini. Anak muda itu bilang, ayah saya ini meninggal, dia meninggalkan 2 kotak emas seperti ini. Satunya disuruh bagi untuk saya bersaudara. Satunya lagi, yang ini, ayah saya suruh mencari satu orang susah banget untuk dia sekeluarga. Untuk dia saja, gak boleh bagi ke orang lain. Dan saya tidak temukan orang yang sudah lulus tes kecuali Anda. Ambillah ini. Terus dikasih sama dia, lalu dia pergi, orang itu lari. Nah waktu dia lari, yang menukil cerita ini mengatakan, kami coba mengejarnya tidak ditemukan anak muda itu. Maka orang tua ini mulailah membagi satu-satu emas. Termasuk kata penukil cerita ini, saya pun dikasih. Nah setelah itu, mereka semua jadi baik hidupnya, membaik. Dia bilang setelah sekian tahun saya pulang lagi kembali ke kota itu,
Saya temukan anak-anaknya sudah menikah dengan anak-anak raja, anak pangeran, dan bapak itu sudah meninggal dunia. Tapi tujuan daripada cerita seperti ini sebenarnya, dan kisah nyata, seseorang memang diuji. Ujian itu memang kadang-kadang sampai pada puncak. Tapi ingatlah, kalau sudah sampai pada puncaknya, sebenarnya sudah dekat sekali dengan jalan keluar. Gitu lah. Masya Allah. Tapi butuh satu kekokohan dalam masalah ini. Karena kalau Mas Bobi buka lagi, saya nggak tahu nih harus makan apa dari mana gitu. Dan walaupun ibu ridho, ya tetap kan terbuka pintu. Yang salah lagi ya. Khawatirnya gini, ini angka 1 sampai 10 nih, Mas Bobi sudah sampai di angka 9 sebenarnya. Kalau lolos di ujian itu, masuk angka 10 nih. Udah berhasil. Tapi karena kita buka lagi, kita turun lagi di angka 6. Oh. Kita harus kembali lagi, nah itu tuh, untuk memahami. Jadi seperti itu. Jadi butuh keyakinan. Oke. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustadz, saya umurnya itu 27 tahun. Dia kerja di satu perbankan konvensional. Dia dengar ceramah saya tentang masalah riba. Dia ketakutan, Ustadz, saya mau berhenti sebenarnya. Tapi bagaimana caranya saya hidupkan istri sama anak saya? Saya tanya umurnya, pengusaha muda di Surabaya gitu. Saya bilang umurnya berapa? 27 tahun. Sudah berapa lama kerja? 4 tahun. Dari umur 23. Pas tamat kuliah. Oke, kita mundur sekarang. 23 tahun itu aja. Ke belakang. Dari Anda masih di perutnya ibu. Pernah gak berpikir 23 tahun itu ke belakang ini hidup dari mana? Dia bilang, tidak pernah saya berpikir. Karena semua dipenuhi oleh orang tua saya. Saya bayi, kecil, anak-anak, sekolah, makanan, semua. Sampai saya kuliah pun dibayar orang tua. Itu kan Anda belum sarjana waktu itu. Kenapa Anda begitu yakin rezeki Anda bisa ditanggung sama Allah? Kenapa sekarang setelah jadi sarjana ketakutan? Kenapa 3 tahun ini mengalahkan 23 tahun itu? Kita di perut ibu, nggak tahu apa-apa. Belum sekolah, belum apa. Sudah ada plasenta, tertransfer. Ibu kita yang setengah makanan maksud saya. Oh, ibu kita setengah mati, asam folat, vitamin, makanan bergizi. Hanya untuk bayi, tertransfer. Kita nggak pernah berpikir dari mana. Kenapa sekarang setelah sarjana harusnya lebih berakal malah ketakutan? Alhamdulillah dengan itu dia bisa tangkap. Gitu. Izinkan saya sampai satu cerita lagi dok. Ini cerita baru terjadi di musim haji. Kalau tadi itu kan kisah klasik, ini kisah terjadi haji. Ini kisah dinukil langsung oleh salah satu juru bicaranya kerajaan di Saudi. Di media beliau angkat tapi beliau tidak menyebutkan nama pangerannya. Jadi ada satu cerita pangeran nyata di musim haji terjadi. Pangeran ini mengatakan, cerita ini mengubah semua persepsi hidup saya. Secara totalitas. Gitu. Dia bilang satu waktu di musim haji, tanggal 8 Zulhijjah. Kan haji itu 8 sampai 13 Zulhijjah. 8 Zulhijjah itu hari Tarwiyah namanya. Dia bilang kata pangeran ini, saya sedang berada di kemah kerajaan. Dan kemah kerajaan mewah banget. Semua makanan ada, minuman ada, dayang-dayang ada, penerangan cukup semuanya pokoknya. Sangat bagus gitu. Orang kemah-kemah jemaah haji VIP biasa aja sudah mewah, apalagi kalau yang ini gitu. Tapi pangeran mengatakan, tapi ada satu kejadian yang membuat saya kok gelisah, hati saya nggak tenang di tenda ini. Rasanya pengen keluar gitu. Terus dia bilang, saya kalau dari kemah, saya bilang sama semua pengawal saya, jangan ada yang temanin saya. Stand by, telepon saja, handphone. Kalau saya butuh apa-apa, saya telepon. Karena saya rasa di Mina aman, tempat haji, nggak ada orang buat jahat. Saya jalan, dia bilang. Saya jalan, saya juga nggak tahu kenapa hati saya itu pengen sekali naik ke sebuah bukit di sebelah tenda. Saya naik ke bukit-bukit itu gelap sekali, tapi tidak terlalu tinggi. Begitu saya tiba di atas, saya dengar ada suara orang, berbicara suara yang sudah paro. Ternyata ada orang laki-laki sudah sangat tua, umurnya 70 tahunan. Dia mengatakan begini, apa kamu yang membawa daging buat saya? Kata orang itu. Kata pangeran ini, apakah Anda pesan daging dari satu restoran? Dengan penuh kepercayaan, orang tua itu bilang, kata pangerannya, saya bukan pesan dari pemilik restoran. Saya telah memesan daging dari Tuhan yang menciptakan semua pemilik restoran. Maksudnya Allah. Terus pangeran ini mengatakan, saya terperangah pada saat itu orang tua ini di atas gunung, gelap, gak ada orang, minta daging sama Allah. Gimana nih? Tapi nanti kita lihat endingnya ini, bagaimana kekuatan keyakinan dia kepada Allah gitu. Maka si pangeran bilang, karena ini orang tua sudah Allah pertemukan dengan saya dan dia mau makan daging. Toh di tenda banyak sekali daging, saya telepon pengawal saya, bawain makanan terbaik. Dibawainlah dengan nampan, dihidangkan gitu. Orang tua ini kata pangeran diceritakan makan dengan lahapnya, sepertinya dia lapar. Setelah makan dia bilang begini, ini cerita nyata, kisah nyata. Dia bilang, ya Allah, aku telah memohon daging kepadamu dan aku telah menginginkan daging yang sangat enak. Dan betul-betul enak.
saya berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Allah. Tapi sekarang hambamu lagi pengen minum teh pakai daun mint. Di atas gunung minta daun. Ini orang Arab biasanya kalau minum teh dok, itu dicemplungin daun mint supaya jadi wangi gitu. Bahasa Arabnya nak-nak gitu. Maka kata pangerannya nih, saya mulai terperangah lagi, ini gimana Allah akan datangkan butuh dia teh sama mint. Karena saya tidak minta lagi ke istana, ke tenda gitu. Tiba-tiba dia bilang sama saya, kamu mau makan ini? Dia tanya pangeran ini. Dia tidak tahu ini pangeran. Kamu mau makan ini? Sisa makanan maksudnya. Kata pangeran tidak. Dia bilang dia bungkus, lalu dia turun dari bukit itu, dia ajak saya turun. Pas di pinggir jalan, di Mina yang begitu ramai jemaah haji, ada satu keluarga lewat, sepertinya dari negeri Syam. Syam itu Libanon, Syria, Palestina, Jordan, salah satu dari itu. Kemudian orang tua ini bilang, hai saudaraku setelah salam, ini ada makanan. Sisa makanan Allah berikan kepada saya dan mudah-mudahan jadi rezeki buat kalian juga. Ambillah. Mereka ambil, mereka terima kasih. Diambillah makanan tersebut. Kata pangeran ini setelah mereka jalan sebentar, lalu kembali salah satu dari orang-orang itu bilang, wahai bapak tua, kalau orang Arab itu panggil syekh. Syekh itu bisa orang yang alim, orang yang tua, atau orang yang kaya. Dia bilang, hai syekh, maksudnya wahai orang tua. Kami mau balas kebaikan anda. Anda tadi berikan kami nasi dan daging ini. Bisa nggak kami berikan anda teh? Ngomong gitu. Ini kisah nyata nih. Terus kata si orang tua ini masih bilang, apa ada daun mintnya? Jadi kan dia pengen daun mint gitu. Kata orang yang mau memberikan, tidak ada. Tapi kami bawa daun mint, kami akan ambil. Lalu orang tua ini bilang, tolong siapkan 2 gelas. Karena orang sebelah saya, dia tidak tahu kalau ini pangeran. Orang sebelah saya ini, dialah yang membawakan makanan itu buat kita. Tolong kasih juga dia. Nah udah, kata pangeran ini, saya betul-betul terdiam melihat kejadian tersebut. Karena orang ini bawa 2 gelas teh dengan daun mint. Gitu kan. Dan dia bilang, demi Allah, saya seumur hidup belum pernah merasakan teh mint seenak itu. Kata pangerannya, padahal ini pangeran, biasa di kerajaan gitu kan. Dia bilang, kami minum. Setelah minum, orang tua ini mengucapkan lagi. Dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku sudah makan, alhamdulillah, aku sudah minum ya Allah, aku ingin tidur. Tolong datangkan kasur yang empuk dan bantal yang enak. Ya, ini orang jalan kaki hajinya, bukan ikut travel gitu kan. Lalu kata pangeran, saya bingung, gimana Allah akan datangkan buat dia ini? Dengan kondisi kalau dokter lihat di haji itu orang masing-masing urus dirinya gitu. Dia bilang tiba-tiba ada satu mobil, satu keluarga datang, parkir di situ, turunin. Karena di Mina itu orang istirahat, tidur, nginap gitu ya. Di musim haji itu. Dia pasang karpet, mereka taruh kasur-kasur sama kasur-kasur yang untuk satu orang sama bantal. Orang tua ini bilang, boleh nggak saya dipinjamkan satu bantal sama kasur? Mereka kasih. Dengan seketika dia dapat bantal dan kasur itu. Lalu saya duduk di sebelahnya. Dia ucapkan lagi orang tua ini. Yang keempat kalinya nih permintaannya dia. Dia mengatakan, ya Allah, cuaca panas, kirimkan kepadaku angin dingin. Kata pangeran ini, saya terperangah lagi menunggu ada apa lagi nih. Dan dia bilang, kata pangerannya, demi Allah terhembus angin dingin. Saya rasakan angin itu. Lalu orang tuanya tertidur. Setelah dia tertidur, kata pangeran, di pikiran saya ini hanya kembali ke tenda, ingin cerita sama para ulama di sana. Karena di sana ulama-ulama sepuhnya Saudi, itu lagi nemanin para pangeran di tenda itu haji. Dia bilang, saya tidak berhentikan kaki saya berlari kecuali sampai di kemah. Begitu sampai di tenda di kemah, saya panggil syekhnya, ulama paling besar di situ, dituakan sama beberapa syekh yang lain, saya ceritakan kejadiannya. Entah berapa lama, tapi yang jelas dia cerita, dia bilang. Lalu pimpinan ulama itu mengatakan, saya harus ketemu sama orang ini, tolong bawa saya ke sana. Pangeran mengatakan, baik kita pergi. Lalu ikutlah kata pangeran ini, pimpinan alim itu sama teman dekatnya yang juga alim besar dikenal di Saudi. Tapi memang sepertinya diceritain ini dirahasiakan semua nama-nama itu. Karena juru bicara ini tidak menyampaikan nama-nama mereka. Yang jelas, kata ini, ringkas ceritanya pangeran ini sampai ke tempat orang tua itu. Tapi mungkin sudah berapa waktu berjalan, orang tua ini sudah bangun dari tidurnya. Lalu kata, maaf tadi ada yang luput satu cerita. Waktu dia sudah mau tidur, karena angin hembus dingin itu, pangerannya bilang, Syekh, Anda ini sebenarnya siapa? Kok semuanya gitu gampang banget Allah kasih gitu. Dia bilang, saya salah satu dari hamba-hamba Allah. Tolong jangan ganggu saya. Haji ini masih panjang. Karena itu masih hari pertama haji. Masih ada besok hari Arafah tanggal 9, ada Muzdalifah. Ada 4 hari lagi sampai terakhir hari Tasyrik. Saya mau istirahat, baru dia tertidur. Nah pangerannya tadi ke tenda, ketemu sama ulama, datang ke situ. Nah bangunlah orang tua ini. Lalu kata pangerannya, Syekh, apakah
Anda tahu siapa saya dan tahu siapa dua orang ini. Kata pangerannya dengan penuh percaya diri dia mengatakan, iya, saya kenal kalian. Kalian adalah hamba-hamba dari hamba Allah. Oh, gitu. Iya, kata pangerannya, demi Allah dia tidak melirik saya. Padahal saya sudah sebut nama. Saya Fulan bin Fulan, namanya terkenal. Ini adalah Fulan bin Fulan alim, disebut nama. Dia bilang, iya saya tahu kalian hamba-hamba Allah. Kata pangerannya, saya lalu kasih kartu nama. Ini kartu nama saya, nomor saya pribadi. Saya nggak kasih orang-orang. Tolong Syekh, butuh bantuan apa-apa, telepon saya. Dengan sangat percaya diri dia kembalikan kartu sambil mengatakan, kalau saya butuh apa-apa saya akan minta sama Allah yang mengutus kau untuk membantu saya. Dikembalikan kartu namanya. Iya, itu begitu kejadian itu. Maka Syekhnya itu berkata lagi, orang tua itu berkata lagi, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu kakiku sudah tidak mampu 70 tahun lebih kan untuk melanjutkan haji ini. Tolong kirim kendaraan buat aku. Dia ngomong ini permintaan dia yang terakhir gitu kan. Kata pangeran tersebut, saya sama kedua alim ini melong-melong ini dia mobil apa yang akan datang gitu kan. Ternyata pemerintah Saudi mengeluarkan peraturan di musim haji itu, mereka keluarkan mobil-mobil yang bagus punya kerajaan, khusus untuk membantu orang-orang jemaah haji yang kesasar seperti ini. Khusus memang mereka keliling untuk cari bantu dihajikan. Maka datanglah satu mobil mewah dengan pengawal dari polisi kerajaan yang membawa dia pergi. Lalu setelah itu, kepala alim ini berkata kepada pangeran dan temannya yang satu, wahai pangeran, sesungguhnya kita ini dikenal di dunia, tapi tidak dikenal di langit. Allah baru pertemukan kita dengan orang yang dikenal di langit, tapi tidak dikenal di dunia. Tapi maksudnya pesan cerita seperti, saya punya banyak cerita seperti ini yang memang saya sudah pastikan referensinya benar. Itu betul-betul kekuatan keyakinan. Jadi memang pada saat itu kalau Mas Bobi di posisi, maaf ya, mungkin sekarang sudah terlanjur terjadi qadar Allah, tapi kalau pada saat itu betul-betul justru Mas Bobi sholat malam, dan jangan mengatakan, oh saya sudah sholat malam. Kalau perlu seperti Sufyan ats-Tsauri, salah satu ulama tabi'in itu, beliau kalau punya hajat, beliau tidak angkat kepalanya dari sujud sampai beliau merasa plong. Beliau tuangkan semua perkataannya dan beliau yakin di titik terakhir pasti akan ada jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra, akan di setiap kesulitan akan kemudahan. Maka pasti akan ada jalan keluarnya. Tapi memang butuh keyakinan. Karena pondasi agama Islam adalah keyakinan. Masya Allah, luar biasa. Pak Ustadz, kalau saya pengen tanya kayak gini Pak Ustadz. Kalau kan ada beberapa dosa ini orang terperangkap ya Pak Ustadz ya. Kita bicara ya, sama kayak Bobi Tinci tadi kan, terperangkap. Saya pikir banyak di luar sana PSK juga punya alasan yang sama Pak Ustadz. Mereka pernah coba untuk bertobat, tapi karena nggak dapat kemudahan, susah uang, susah dana, akhirnya balik lagi. Iya. Sampai mungkin mereka sudah berkali-kali coba. Ini bukan hanya mereka ya Pak Ustadz, yang mewakili dosa-dosa yang lain Pak Ustadz. Sudah berusaha mencoba, tapi ternyata harus balik lagi. Bahkan tidak ada pilihan lain selain kembali lagi Pak Ustadz. Nggak mungkin. Percaya dok. Nggak mungkin kata-kata tidak ada pilihan lain. Cuma dia yang mengurung dirinya di bingkai itu. Kekuatan pikirannya Pak Ustadz. Ya, seperti ini contohnya. Saya sering kadang-kadang membuka cakrawala berpikiran jemaah saya dengan cara begini. Kadang-kadang kan ada orang mengurung dirinya di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Contoh, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Contoh, saya kalau tidak merokok saya tidak bisa berpikir. Ya kan, itu kalau misalnya dia ahli bela diri, saya kalau tidak pakai pedang ini, saya nggak mampu melawan musuh. Nah, ini semua membatasi diri dia. Coba seandainya ada kopi, ada teh, ada minum aja, simpelkan aja kehidupan, dia tidak akan ada beban. Tapi karena dia sudah terlanjur kurung di situ, saya kalau tidak kopi nggak bisa berpikir nih. Ada rokok nggak rokok saya pun tidak setuju, saya mengharamkannya gitu. Tapi kalau orang ada nggak ada, ya dia jalan aja, dia kan nggak akan dari beban kan gitu. Nah sama semua itu semua sama. Ada orang pernah saya temuin jemaah, ibu-ibu, umroh dengan kami, itu bawa bantal. Saya kan penasaran, kok semua jemaah cuma bawa koper, ini bawa bantal. Saya sampai lewat di kursi beliau, saya tanya, ibu kenapa bawa bantal? Oh saya nggak bisa tidur Ustadz kalau nggak pakai bantal ini. Coba. Jadi dia kurung dirinya di bantal itu. Artinya kalau bantal itu hilang gimana? Kan gitu, saya nggak bisa makan kecuali masakan istri saya. Saya nggak bisa tidur kecuali di rumah saya. Ini semua akan mengurung diri di situ. Nah, ini sama semua. Saya kayaknya nggak bisa kalau pekerjaan yang lain. Dia sendiri yang ngurung dirinya. Kan sebenarnya kekuatan manusia itu di diri dia sendiri. Ini semuanya ini lingkungan kita ini hanya mendukung manusia itu kan.
Yang membuat dada kita lapang kita sendiri, yang membuat dia sempit kita sendiri sebenarnya. Sebenarnya di situ. Orang itu akan bisa keluar dari, dia survive dari permasalahan dia di saat dia membuka dirinya, menganggap dirinya adalah satu orang yang mampu melakukannya dan dia coba segala macam cara itu bisa. Karena manusia semua banyak di depan kita yang berhasil, masa mereka bisa kita nggak bisa? Oke. Heeh. Berarti hanya kekuatan pikiran orang itu aja yang masih lemah ya Pak Ustadz? Dan yang tadi dokter bilang, contoh kalau misalnya dia bilang saya nggak temukan jalan lain, masa sekarang orang mabuk nih, udah deh saya kayaknya susah tinggalkan, udah sekalian aja mabuk, matilah itu. Kan gitu. Ya enggak, dia harus berhenti, ganti dengan yang lain, minum madu, minum sirup, minum susu, ya ganti dong gitu. Dia harus bisa berubah. Apapun yang terjadi, mau sampai numbur sekalipun, mau sampai nggak ada duit sekalipun, mau sampai apapun sekalipun, saya tidak akan kembali ke dosa itu lagi. Luruskan niat. Itu poinnya. Itu poin. Luruskan niat, luruskan akidah. Karena dosa adalah pelanggaran. Pelanggaran konsekuensinya hukuman. Gitu. Mau kamu apapun saya, mau kamu viralin, mau kamu apa, mau sampai saya nggak punya apapun, saya tidak akan kembali ke dosa saya yang lama. Ya, satu poin juga saya tambahkan gini. Perlu kita perbaiki masalah persepsi sebagian orang kalau rezeki itu hanya duit. Ini penting. Ya, ya. Saya pernah bahas di satu tema judul 2 jam tablik akbar waktu itu. Saudaraku, ini adalah rahasia rezekimu. Yang paling pertama saya sebutkan tentang definisi rezeki. Karena banyak orang, dia lupa rezeki ini semua. Dia cuma kurung di duit. Sehingga kalau belum duit, belum dapat rezeki. Jadi kesehatan dia, fungsi anggota tubuhnya, kesempatan, kecerdasan gitu kan. Kesehatan, kemudian pasangan hidupnya, mungkin anaknya, mungkin orang tuanya. Banyak sekali yang dia tidak anggap itu sebagai rezeki. Mata kita bisa menangkap cahaya, ini rezeki. Telinga kita bisa menangkap suara, ini rezeki. Hidung kita masih bisa bedain busuk dan wangi, rezeki. Lidah kita bisa bedain asin, manis, ketika rezeki. Semua ini rezeki. Terlalu banyak. Saya kasih contoh sebuah cerita. Terjadi di Saudi begini. Ada satu syekh ngisi pengajian. Masalah rezeki. Lalu ada satu orang miskin masuk ke masjid. Mau minta-minta. Tapi dia ini mau ambil jalan pintas. Dia mengatakan, syekh, teriak dari majelis itu dari belakang. Syekhnya pikir orang mau bertanya. Nanti dia bilang, syekhnya diam. Iya, kenapa? Dia bilang, tolong sampaikan ke jamaah Anda supaya bantu saya. Saya ini orang miskin. Dia ngomong gitu. Dia mau ambil jalan pintas supaya syekh yang sampaikan, ayo bantu yuk. Jadi langsung sekaligus dapat gitu. Kata syekhnya, saya melihat kau orang kaya. Orang miskin ini bilang, saya orang miskin syekh. Kata syekhnya, kau orang kaya. Lalu dia mengatakan, demi Allah saya miskin. Kata syekhnya, demi Allah kau kaya. Kaget dia, ini kisah nyata. Terus dia bilang, syekh, saya tahu keadaan saya. Kenapa Anda bisa bersumpah sama Allah kalau Anda lebih tahu keadaan saya? Kata syekhnya, kau mau saya hitung kekayaanmu? Dia bilang, iya. Baik. Sekarang kamu punya berapa jari? Dia bilang 10. Mau nggak satu jari kamu ini saya potong, saya bayar 1 juta real. 1 juta itu berarti 4,5 miliar. Dia bilang, saya nggak mau. Kamu punya 10 juta real. Mau nggak mata kamu satu saya cungkil? Saya kasih 1 juta real. Nggak mau. Telinga nggak mau. Kaki nggak mau. Kamu punya jutaan real di badan kamu ini. Perangkat yang luar biasa yang bisa digunakan mata dari kotoran mata, dari sakit mata kan keluarlah dokter mata kan. Dari hidung, dari tenggorokan ada dokter THT kan. Mungkin dari kulit perawatan kulit ada skincare dan segala. Dari kotoran manusia aja bisa mendatangkan uang gitu loh. Maksudnya kenapa kamu mengurung diri kamu di duit saja? Nah ini masalahnya. Jadi orang harus perbaiki persepsi ini juga. Ternyata dia masih punya banyak perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk mendapatkan rezeki. Oke, dok, ini baliknya ke pertanyaan tentang tobat ya dok. Saya kan bergeraknya panggilan hati itu di usia 40. Kalau sebenarnya waktu yang tepat itu untuk orang bertobat itu sebenarnya di waktu yang kapan sih dalam Islam sebetulnya? Tidak ada umur, tetapi kapan dia berbuat salah, dia harus segera taubat. Oke. Yang paling bagus adalah di saat dia melakukan dosa, Allah berikan dia kesadaran, dia segera tinggalkan. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang yang Allah puji itu adalah orang-orang yang kalau mereka terjerumus dalam perbuatan dosa, lalu mereka tazakkaru, mereka mengingat. Faidah mubsirun, tiba-tiba mereka jadi berhenti. Jadi mereka tidak mau lagi mengulanginya, mereka langsung berhenti. Mereka tahu ini kesalahan, tidak boleh diteruskan nih. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak memandang umur. Ada orang Masya Allah yang tobat belasan tahun. Karena ada yang menyampaikan kita juga sering bisa baca di beberapa artikel dan juga diinfokan di Quran ya kalau nggak salah Pak Ustadz. Udah usia 40 atau menjelang 40 persiapan karena lebih baik harus belajar lebih baik. Itu benar apa enggak?
Enggak, itu maksudnya dia mungkin kalau sudah 40 tahun itu kan sudah umur yang bukan anak-anak lagi. Harusnya udah menyadari lah. 40 tahun masa hidup ini kan. Kalau misal, Mas Bobi sekarang berapa? 42. 42. Dr. Richard? 40. 40. Berarti kan umur Dr. Richard sama Mas Bobi yang sebenarnya kan itu. Oke. Saya sekarang sudah di 50 tahun. Sekarang berarti saya sudah 50 tahun, Mas Bobi sudah 42, di 40. Inilah umur kita yang sebenarnya. Ke depan kan kita tidak tahu. Tinggal setahun, tinggal sehari. Kalau Allah masih kasih kita umur yang sama, saya misalnya jadi 100 tahun. Allahu alam. Mas Bobi jadi 84 misalnya. Bisa jadi 80 bisa dilipat gandakan. Itu alhamdulillah, tapi kan belum tentu. Berarti umur kita sebenarnya yang sudah berlalu. Makanya 40 itu jadikan sebagai bahan warning benar tuh. Selain daripada itu memang Nabi Muhammad SAW sendiri meninggal, beliau manusia mulia itu umur 63. Artinya kalau sudah 40, ini sudah tinggal 23 tahun kalau umur beliau gitu ya. Sampai ada istilah di kalangan kaum muslimin itu, kalau sudah di atas 63 tahun, ini udah bonus nih. Kayak 64, 65, 70, ini sudah bonus. Karena sudah melewati umur Nabi gitu kan. Sementara Nabi sudah mengatakan, umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melaluinya. Gitu. Pak Ustadz, sekarang lagi heboh tentang cancel culture Pak Ustadz. Kan tadi kan kalau kita bilang kan kalau misalnya kita bertobat pasti langsung dikasih tiket VIP Pak Ustadz. Tapi masyarakat sekarang Taubatnya jadi tiket VIP. ya taubatnya menjadi tiket VIP. Tapi sekarang ada yang dinamakan dengan cancel culture Pak Ustadz. Di Islam sendiri setuju nggak dengan yang namanya cancel culture Pak Ustadz? Apa sih itu? Cancel culture itu kayak gini Pak Ustadz. Misal ya, artis A atau public figure A atau bukan public figure juga bisa itu Pak Ustadz ya. Si A ini melakukan kejahatan. Contoh aja kejahatannya itu berat banget. Misalnya dia grooming child. Jadi dia udah dewasa, anak-anak tuh dari kecil di groomingnya untuk seks kayak gitu punya, untuk dia kebutuhan dia seks punya. Itu kan jahat sekali Pak Ustadz namanya. Ketahuan atau misalnya dia selingkuh Pak Ustadz. Dia menjadi selingkuhan. Wanita ini menjadi selingkuhan. Ketahuan publik di cancel. Cancel itu usahanya nggak dibeli lagi, TV diblok semuanya, selamanya. Kalau di Korea itu sangat terkenal, tapi kalau di Indonesia mungkin baru 1 tahunan terakhir ini ya mungkin ya. Jadi kayak apapun dia, bahkan kalau misalnya si A itu pegang brand ya, kayak gitu ya. Kita ketakutan langsung brandnya, langsung putus kontrak semuanya, kayak gitu punya. Jadi ditinggalkan semua orang, karena kalau misalnya ada yang pakai dia, langsung digeruduk semua orang. Berusaha cancel selama-lamanya Pak Ustadz. Jadi kayak dibuat tidak ada lagi di bumi ini Pak Ustadz. Meskipun dia sudah bertobat. Boleh nggak seperti itu Pak Ustadz? Kita lihat dari sisi ini dulu ya. Kejadian apapun sifatnya, setelah orang itu melakukan perbuatan salah, itu peringatan dari Allah. Kayak contoh tadi Mas Bobi bilang, saya merasa ini mungkin cara Allah, ini cara Allah. Itu sudah benar. Karena memang Allah punya cara untuk menghilangkan harta yang haram dari kita, atau membersihkan dosa dari tubuh kita. Itu Allah punya cara lah ya. Nah, kita lihat dulu itu adalah peringatan dari Allah SWT. Dari sisi itu dulu. Jadi sebenarnya orang yang saya pahami ya selama ini, setiap orang melakukan satu perbuatan dosa pasti ada konsekuensi hukumannya. Karena itu pelanggaran kan. Nanti kadar berat atau ringannya balasannya itu tergantung daripada kadar berat perbuatan dia. Kayak misalnya akumulasi sudah 10 tahun beda dengan orang hukuman cuma baru 3 tahun. Beda dengan orang 1 tahun, beda orang kalau 2-3 kali melakukannya gitu. Dan umumnya pelanggar dosa itu tidak pernah dihukum di awal. Umumnya. Orang yang maling itu biasanya sudah maling yang kesekian tuh. Orang yang perkosa yang kesekian, orang yang homo yang kesekian. Itu yang pertama itu Allah masih kasih peringatan-peringatan aja. Tapi karena dia tidak mau berhenti, maka Allah datangkan hal yang besar. Nah, kejadian ini saya melihat adalah hal ini puncaknya. Kemungkinan besar orang seperti ini memang sudah terlalu akumulatif gitu. Sudah terlalu akumulasi perbuatan dia sehingga Allah datangkan yang besar seperti itu. Itu pun saya sering bahasakan di pengajian. Kalau ada maling nih, digebukin oleh massa sampai mati. Dalam kacamata agama, tetap dia itu bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Karena Allah tahu orang ini sudah diberikan peringatan banyak. Rasa khawatir, rasa takut, dilihat oleh tetangganya, ditahu oleh pasangan hidupnya, tetap nggak mau berhenti. Berhentinya memang harus digebukin. Oke. Maka Allah datangkan masa, gebukin dia, matiin sekalian. Ini tujuannya supaya di akhirnya tidak tambah banyak hukumannya. Oh iya betul-betul. Jadi Allah berhenti dengan cara itu. Taubat dan hukuman itu sesuatu hal yang berbeda ya Pak Ustadz ya? Iya tentu saja. Taubat itu kita kembali kepada Allah.
Nanti kalau Allah mau hukum, Allah hukum. Kalau Allah tidak hukum juga itu haknya Allah. Tetapi biasanya dosa-dosa ini kan taubat itu juga level-level dok ya. Contoh 1 sampai 10 dosa kita 9. Kita level tobatnya itu baru 5. Kita masih butuh terus di upgrade tobat itu sampai dia betul-betul bersih. Makanya Nabi bilang, saya beristighfar. Wahai sekalian manusia, istighfar dan tobatlah kepada Allah sehari. Beristighfar dan tobatlah kepada Allah. Karena saya setiap hari istighfar sampai 100 kali. Oke. Nabi aja begitu setiap hari. Oke. Satu lagi Pak Ustadz tanya, ketika dalam perjalanan proses, mungkin saya lah berangkap gitu ya, ada orang lain yang menganggap, paling cuma sebentar doang gitu. Nah, saya harusnya kepada orang itu harus memandangnya seperti apa Pak Ustadz? Nggak usah hiraukan. Go ahead aja. Iya, nggak usah hiraukan. Jadi apapun yang kita kerjakan Mas Bobby, pasti ada pro kontra. Ya. Sehebat apapun, sebagus apapun kita mengemas sebuah program, itu jangan pikir semuanya orang akan setuju dengan kita. Kemarin kita sempat bahas sama Dr. Richard masalah itu. Ya, saya pernah nonton cuplikan tilawah Al-Quran, imam Masjid Haram sholat subuh. Cuma datang, iqamah, takbiratul ihram sampai salam. Itu doang. Saya begitu selesai beliau salam, saya lihat ada yang dislike. Padahal cuma itu aja ya. Maksudnya nggak ngomong ini imamnya, coba. Ada saja orang yang tidak suka. Jadi nggak usah peduli dengan hinaan atau cacian orang. Yang penting saya benar atau saya salah. Kalau saya benar udah selesai. Oke. Pak Ustadz, kalau pertanyaan terakhir dari saya Pak Ustadz, kalau misalnya ada orang berdosa nih Pak Ustadz ya, punya banyak dosa terus dia bertaubat kepada Allah, berusaha bertobat. Tapi ada aja orang yang berusaha mengingatkan dosanya lagi Pak Ustadz. Misalnya, lu kan dulu bencong nih, kok jadi tobat sih, malah jadi ustadz nih, kayak gitu. Lu kan dulu kan pengedar, kok lu jadi kayak gini, kayak gitu punya. Ada judul ceramah saya khusus masalah itu. Tablik Akbar di Kota Makassar itu judulnya begini. Judulnya itu, iya inilah aku sekarang. Tablik Akbar itu 2,5 jam. Khusus jawaban bagi orang yang sudah taubat lalu masih dikejar-kejar orang. Bilang, iya itu dulu saya, tapi sekarang saya sudah tobat. Selesai. Itu yang kadang, dikit lagi boleh? Boleh. Kan saya bismillah lah sedang berusaha jalan hijrah. Dan saya ditempatkan sama Allah di kampung yang memang notabene orang situ gak tahu saya sebelumnya gitu. Ketika kalau ke masjid dan lain-lain, akhirnya lama-lama orang familiar kan dengan muka saya gitu. Ini Mas Bobby ya? Oh ya suka jadi banci ya dulu ya, ada orang banyak. Kadang itu yang membuat saya akhirnya jadi malas untuk silaturahmi, malas untuk kasih penjelasan ke orang gitu. Apakah tindakan saya itu betul? Apa ya sudah gue cari aman, yaudah ketika masjid kosong baru gue masuk sholat. Gimana? Jangan, enggak usah. Harus tetap katakan iya tadi. Ya, itu dulu, tapi saya sudah berubah sekarang. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Tadi ngomongnya gitu ya? Iya dong. Karena dengan itu kita seperti sudah closing statement, itu dulu, selesai. Karena jadi kayak ada spot lagi, orang nengok semua gitu kan, jadi aduh jadi malas ketemu orang itu lagi. Kadang suka gitu. Akhirnya kan nanti Mas Bobby jadi nggak lanjutin ibadahnya, padahal sebenarnya itu bisa saja syaitan yang menggerakkan melalui lisan mereka justru untuk menjatuhkan kita. Karena syaitan itu dari kalangan jin ini dia tidak menggunakan bisikan dia saja, dia bisa gunakan bisikan manusia. Makanya kita bilang dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas, kan dari jin dan manusia kita berlindung dari keburukan mereka. Tapi kita bisa mudah sekali menolak itu dengan mengatakan itu dulu saya. Tapi sekarang sudah gitu. Oke, Ustadz. Terima kasih banyak nih. Makasih Pak Ustadz, makasih Mas Bobby Tince. Terima kasih sudah datang. Mobil Rahman. Oh dia minta dipanggil Mobil Rahman sekarang, jangan dipanggil Bobby Tince lagi. Tapi nggak apa-apa sih, menurut aku ya namanya nama panggung kan. Kadang di Instagram aja udah dirubah, nggak bisa ternyata udah centang biru. Tapi udah bikin lapornya bisa, ya udahlah akhirnya bikin Instagram berdua. Mudah-mudahan bisa memberikan hidayah, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih Mas Bobby Rahman. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.